wabarakatuh. Hai semua, saat ini saya sedang berada di sebuah rumah seorang warga, di mana rumah ini lain dari rumah yang lain. Karena semua kebutuhan rempah seperti sayuran, tomat, cabai, dan lain-lainnya ditanam di rumah sendiri. Kita akan masuk ke dalam rumah, berkenalan dengan pemilik rumah. Halo Pak Yutiadi, selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, apa aja yang ditanam di sini Pak? Oh, yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, kalau untuk tanaman, ada Ya. tomat, ada terung, ada seledri, ada bawang fresh, ada timun, ada kacang panjang, nah, dan ada ikan. Artinya Bapak untuk kebutuhan sehari-hari tidak perlu lagi ke pasar ya? Insya Allah itulah yang kita coba perbuat. Nah, bagaimana kita dapat mengurangi pengeluaran. Nah, kalau kebutuhan sendiri sehari-hari sudah dipenuhi oleh pekarangan, mungkin kita tinggal uang yang ada beli garam dan minyak aja lagi. Sisanya bisa ditabung ya Pak Nah, ya? sehingga yang lain itu bisa ditabung. Nah, dan juga kelebihan hasil ini kita bisa juga menambah pendapatan dijual. Iya. Nah, Gitu ya. saya melakukan ini sudah 15 tahun. 15 tahun ya. Pak, kalau untuk motivasi sendiri Pak menanam tanaman rempah-rempah di lingkungan ini apa ya Pak? Selain Bapak sebagai seorang ASN ya di lingkungan Iya. pemerintah provinsi. Nah, sebenarnya saya ini ya ingin memberi contoh Iya. kepada masyarakat kita ini. Kita memang tinggalkan di kota, kita lahan sempit, Iya. ya lahan terbatas. Jadi daripada lahan yang ada lowong ini yang kita biarkan jadi hutan, jadi tidak bagaimana kita bisa manfaatkan sehingga pertama tujuannya Iya. memberikan keindahan dan keasrian buat rumah Iya. sendiri. Yang kedua, setelah rumah kita indah dan nyaman, tentu kita ingin memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kalau itulah sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau bisa uang yang kita dapat dari luar itu sampai di rumah kita kurangi untuk pengeluarannya, tidak dibelanjakan lagi. Bagaimana caranya? Kita penuhi kebutuhan rumah kita sendiri dengan pekarangan. Contoh, kita ingin sayur-sayuran, kita tanam sayur di rumah. Kita butuh buah-buahan, kita tanam buah-buahan di rumah, walaupun di dalam pot. Atau kita butuh ikan, begitu juga. Kita butuh telur, kita pelihara ternak. Nah, begitu. Jadi itu ingin kita tularkan kepada masyarakat keliling yang katanya hidupnya susah. Iya. Apalagi di tengah pandemi sekarang ya, Pak? Apalagi tengah pandemi sekarang ini, kita sibuk di rumah saja. Apa yang ya pendapatan berkurang. Kalau pendapatan berkurang, tentu pengeluaran wajib dikurangi. Bagaimana caranya? Penuhi kebutuhan Sendiri dengan dan menanam sendiri dengan ya Pak? menanam, memelihara sendiri di rumah segala kebutuhannya. Pak, untuk kiatnya sendiri nih Pak, Hmm. misalkan itu kebanyakan warga sudah tanam, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, gimana ini Pak triknya? Misal untuk tomat ini Pak, bisa berbuah Ya, apa aja ini Pak? ya. Seperti kita manusia, Iya. kita harus tahu dulu apa kebutuhan daripada tanaman yang kita tanam itu. Oh, tanaman itu pertama dia butuh cahaya matahari untuk memasak makanannya, tentu perlu butuh cahaya matahari. Yang sangat penting sekali adalah apa kebutuhan untuk dia bisa menghasilkan buah yang bagus. Apa kebutuhannya untuk menghasilkan sayur-sayuran daun-daunnya yang bagus. Nah, tentu kita penuhi. Untuk daun yang bagus butuh dia nitrogen atau pupuk daun. Ya, tidak. Kalau pupuk buatannya ada misalnya urea atau Kalau di kampung-kampung kita cukup dengan kotoran sapi. Atau kotoran ayam. Nah, itu. Kalau untuk daun-daunan kita pakai kotoran sapi. Tapi kalau untuk buahnya itu kotoran ayam. Oh gitu. Nah, jadi pupuk itu tergantung pada apa yang dimakan, apa kebutuhan. Berarti harus diselang-selingnya ya Pak ya? Ya. Ada pupuk sapi, dan Ada kotoran pupuk. sapi, Nah,
dan ada pupuk ayam. Ayam. Gimana cara itunya Pak? Berkalakah atau gimana Pak? Iya, yang penting sekali adalah pada awal tanam. Nah, jadi Ketika ditanam langsung ketika dikasih ditanam tanah itu langsung kita campur dengan sapi dan ayam. kotoran ayam. Oh gitu, iya. Jadi selain menanam aneka rempah, sayuran dan biji-bijian di lingkungannya, beliau ini yang akrab disapa Pak Ade juga berternak ikan kabarnya Iya, Pak ya? iya Pak. Oke, gimana Pak Ikan. lokasinya Pak? Kita Oh lihat iya, ya Pak. di sekeliling rumah juga. Oh. Selain untuk keindahan Ade. juga kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri kan? Ikannya. Nah, Apa aja ini Pak jenis ikan yang di sini ada gurami, ada Gurami. patin, ada ikan mas, ada Ya. ikan. Kalau isinya sekarang ini sekitar 40 kilo ada ikannya di sini. 40 kilo ya. ada dalam ini. Apa yang bisa kita budidayakan di sekeliling rumah, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan. Iya, Malah bisa menambah pendapatan. dijual Ada Pak, juga ya? yang minta Iya, beli iya, di sini. iya, iya. Yang pasti harganya lebih murah di harga pasar. Ah, ya, Iya, iya. murah dan lebih segar. Iya. Di sini sayur petik langsung dianukan. Nah, Iya, iya. ikan gitu juga Iya, iya. dipanen juga langsung bisa dianukan, dimanfaatkan sama konsumen. Oke. Apa yang telah diterapkan Pak Yustiadi tentunya juga bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Harapannya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat hingga menjadi masyarakat produktif dan terbebas dari kemiskinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.